Evan dan Gaby kemudian menuju kelas mereka untuk mengambil ransel mereka, sementara Jessica menunggu mereka di luar. Sayangnya, si pembunuh muncul dan menjatuhkan keduanya. Jessica kemudian menerima pesan dari Gaby yang menyuruhnya datang kepada mereka. Ketika gadis kami pergi untuk memeriksa mereka, si pembunuh muncul dan menyeramnya. Jadi, dia kabur. Dia bergegas masuk ke laboratorium sains dan bersembunyi. Segera, si pembunuh juga memasuki ruangan, bertekad untuk menghabisinya. Sementara Jessica menyembunyikan dirinya di antara beberapa kepala manekin, pembunuh itu akhirnya menemukan Jessica. Tapi dia berhasil membutakannya untuk sementara menggunakan hairspray. Setelah ini, dia berlari keluar di mana Sheriff dan yang lainnya menenangkannya. Dia memohon Eric untuk menyelamatkan teman-temannya, tapi pembunuhnya tampaknya sudah lama pergi. Setelah kejadian tersebut, Scuba menyadari bahwa polisi tidak baik. Jadi, malam itu, dia membawa Jessica ke rumah pengedar narkoba setempat untuk mengambil pistol. Dia ingin menghadapi si pembunuh dan menghabisinya di tempat lain. Ayah Yulia yang prihatin telah memutuskan untuk memindahkannya. Dia ditempatkan untuk menjaga di luar, dan mereka mengemasi barang-barang mereka untuk pergi. Tapi terlepas dari semua keamanan, pembunuhnya masih berhasil menyusup ke rumah, membunuh penjaga dan ayah Julia dengan pistol yang dibungkam. Sementara itu, Julia sedang melakukan panggilan video dengan pacarnya, Scuba, tepat ketika ini terjadi. Setelah menusuk telinga Yulia, si pembunuh mengambil teleponnya dan melambai ke Scuba. Khawatir Yulia akan terbunuh, Scuba dan Jessica bergegas ke kediamannya. Tetapi setibanya di sana, mereka menemukan si pembunuh memegang pisaunya di lehernya. Scuba menarikkan senjatanya ke si pembunuh, tapi dia segera menyadari bahwa peniti masih menyala, dan si pembunuh melempar Yulia ke gergaji bus yang digunakan untuk renovasi rumah, membunuhnya di tempat. Sekarang beberapa orang telah terbunuh oleh orang misterius ini. Polisi memutuskan untuk melaksanakan rencana berisiko. Mereka ingin memancingnya keluar selama parade Thanksgiving dengan menggunakan Jessica dan keluarganya sebagai umpan. Kathleen ragu-ragu pada awalnya, tetapi mereka akhirnya setuju karena ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kegilaan ini. Adegan kemudian memotong ke parade, di mana keluarga Jessica dan Scuba terlihat di belakang truk. Polisi ditempatkan di mana-mana, sehingga mereka dapat menangkap pembunuhnya. Saat dia muncul, mereka mengharapkan dia untuk memakai topeng John Carver klasiknya. Tapi keadaan menjadi rumit ketika tidak hanya si pembunuh memakai topeng, tapi yang membuat semua orang kaget. Si pembunuh muncul sebagai badut menyeramkan dan memenggal maskot Turki. Dia juga melemparkan bom asap ke kerumunan, menyebabkan kekacauan mutlak. Keluarga dan Scuba Jessica juga mencoba melarikan diri, tapi si pembunuh memasuki mobil mereka, menenangkan mereka dan membawanya pergi. Setelah itu, ketika Kathleen bangun, dia menyadari bahwa pembunuhnya adalah koki yang baik. Saat dia mempersiapkannya seperti Turki, ketika dia terganggu saat memeriksa oven, dia berhasil melarikan diri dari kamar di lantai atas. Dia mencoba menemukan cara untuk melarikan diri, tetapi tidak berhasil. Jadi dia terus bersembunyi di balik tembok, sementara si pembunuh mencarinya. Berpikir bahwa dia tidak ada, dia pergi. Tapi kemudian tiba-tiba, si pembunuh menusuk dinding dengan garpu kebunnya. Sayangnya, Siku akhirnya menangkapnya dan melemparkannya ke dalam oven, di mana dia dimasak sampai mati. Setelah beberapa saat, si pembunuh membawa mayat panggang Kathleen ke meja makan, yang membuat semua orang berteriak ketakutan. Jessica, ayahnya, Scuba, Evan dan Gaby semua terikat di kursi masing-masing, dan mereka dipaksa untuk menyaksikan si pembunuh melanjutkan kegilaannya. Pada awalnya, dia meraih palu, menyalakan feed Instagram live-nya, dan secara brutal memukul Evan sampai mati. Selamat, Evan. Aku adalah seorang bintang. Dia kemudian memotong sepotong daging panggang Kathleen dan mencoba memberikannya kepada Thomas Wright. Karena semua ini terjadi, Jessica membebaskan dirinya, menggunakan cincin khusus yang dia dapatkan dari pengedar narkoba setempat. Dia kemudian diam-diam menyerahkannya ke Scuba, yang berhasil menjadi bebas juga, dan keduanya menyerang si pembunuh, memancingnya menjauh dari meja makan. Setelah melewati beberapa terowongan, mereka mencapai rumah John Carver, dan Scuba mendapatkan lengannya ditebas. Sementara Jessica sudah melarikan diri melalui pintu belakang. Jadi si pembunuh mengikutinya, meninggalkan Scuba yang terluka. Dia berlari melalui hutan, dan akhirnya tiba di pusat kota, di mana Sheriff Eric terbaring tak sadarkan diri di tengah jalan.
Saat dia mencoba untuk merawatnya, dia tiba-tiba melihat seseorang dengan topeng John Carver memasuki gudang terdekat. Jessica menganggap itu pembunuhnya. Jadi dia mengambil pistol sheriff dan masuk ke dalam. Yang membuatnya sangat terkejut, dia menemukan bahwa orang itu adalah Bobby. Saat itu, sheriff berlari ke arahnya dan memintanya untuk keluar. 3 tembakan kemudian terdengar dari dalam, dan Eric menyebutkan bahwa dia menembaki Bobby, tapi dia berhasil lolos. Setelah ini, polisi muncul dan beritahu Jessica bahwa teman-teman dan ayahnya telah diselamatkan. Lagi pula, polisi pergi. Eric berjanji akan menemukan Bobby dan menangkapnya. Tapi pada titik ini, Jessica tiba-tiba melihat semak duri di sepatunya. Ini adalah tanaman yang sama yang dia temui ketika dia berlari melalui hutan. Ini membuatnya menyadari bahwa pembunuhnya tidak lain adalah sheriff, dirinya sendiri. Di sini, Sheriff Eric akhirnya mengetahui bahwa dia telah diekspos. Jadi dia memutuskan untuk mengungkapkan seluruh cerita. Eric menjelaskan bahwa setelah kematian istrinya, dia mulai berselingkuh dengan Amanda. Dia membuatnya sangat bahagia dan mengeluarkannya dari depresi. Amanda bahkan sedang mengandung anaknya dan berencana untuk menceraikan Mitch. Tapi masa depan mereka yang menjanjikan tiba-tiba berakhir pada malam yang setia di toko Right Mart. Dipenuhi dengan dendam, Eric kemudian berencana untuk membunuh semua orang yang bertanggung jawab atas kematian Amanda. Dia juga mengungkapkan bahwa dia berencana untuk menjebak Bobby sebagai pembunuh. Tapi anak itu berhasil memukul kepalanya dan melarikan diri, meninggalkannya tak sadarkan diri di jalan. Saat sheriff melanjutkan pengakuannya, Jessica mengungkapkan bahwa dia menyiarkan langsung semuanya dari ponselnya. Eric kemudian mencoba menerangkannya. Tapi Bobby datang tepat pada waktunya dan menyelamatkannya. Keduanya berlari di dalam gudang. Sementara sheriff mengejar mereka dengan kapal klasiknya. Jessica kemudian mengalihkan perhatiannya dengan melemparkan sesuatu ke arah lain. Setelah itu dia menyalakan tabung gas. Dan itu mulai menggembungkan balon besar yang mudah terbakar. Mereka segera sampai ke mobil terdekat. Tapi saat mereka akan pergi, Eric memasang kabel kendaraan ke tiang bangunan, menghentikan mobil dari bergerak. Dan ketika si pembunuh mendekati mereka, Jessica memutuskan untuk melakukan gerakan pamungkasnya. Dia menggunakan pistol darurat dan menembaki bawah. Hey, Sheriff. Hal ini menyebabkan ledakan yang begitu besar, sehingga Sheriff terlempar, membunuhnya. Setelah kejadian itu, Bobby dibawa pergi dengan ambulans dan Jessica bersatu kembali dengan Ryan, Gabi dan Scuba. Sebelum film berakhir, kami mengetahui bahwa pihak berwenang tidak dapat menemukan sisa-sisa sheriff, membuat mereka percaya bahwa dia dibakar dalam ledakan itu. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.